Bapak yang mengucap syukur dan terima kasih seperti yang kami nyanyikan habis di dalam kehidupan kami. Selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Pimpinan tolong setiap kami Tuhan untuk boleh sekali lagi meresapi apa yang menjadi kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Dan biarlah hati kami boleh berlimpah dengan syukur atas apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi tantangan kami. Kau tahu bahwa ada mungkin keinginan kami yang belum terwujud. Keinginan yang baik yang belum tersampaikan Tuhan. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan kami mau serahkan itu semua di dalam tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bekerja melampaui dari apa yang kami inginkan. Kau bekerja melampaui dari apa yang kami ekspektasikan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan seterusnya boleh menjadi panggung-Mu Tuhan. Untuk Engkau boleh mempermuliakan diri-Mu melalui kehidupan kami. Pimpin dan tolong kami Tuhan untuk sekali lagi boleh dikuatkan oleh firman-Mu, dikenyangkan, dijawab Tuhan, diteguhkan kembali oleh firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sangat tidak sempurna, kiranya boleh menyampaikan firman-Mu yang sempurna Tuhan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan boleh kembali untuk boleh membagikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan saya sendiri merasa diberkati saat boleh mempelajari dan mempersiapkan ini semua, dan berharap berkat yang sama bahkan kalau bisa lebih besar boleh ada ya Bapak Ibu boleh terima pada siang hari ini. Oke. Nah, topik yang saya berikan adalah tinggal di dalam anugerah Allah. Ya, kalau boleh saya berikan subtopiknya adalah bagaimana kita tetap tinggal dan bertahan di dalam anugerah Allah saat kita menghadapi kesulitan. Ya, berharap Bapak Ibu tidak bosan dengan khotbah penderitaan dan kesulitan di mimbar ini ya. Oke, tetapi kalau boleh kita mau boleh jujur ya Bapak Ibu, kalau boleh jujur, realitanya begitu, betul tidak? Ya kan? Kita mungkin pernah mendengar Indonesia gelap, betul ya? Kabur saja, terakhir demo, betul nggak ya? Besar-besaran sampai kemudian pelajar-pelajar harus sekolah online gitu kan. Nah, keuntungannya apa sih setelah mendengar khotbah itu? Setelah kita mendengar khotbah-khotbah kayak gitu, kita itu bisa paham dan berani menghadapi situasi, betul tidak? Tapi kalau khotbahnya kemakmuran di dalam Tuhan, bebas masalah, tapi yang kemudian terjadi apa? Baca berita masalah, betul nggak ya? Kan? Masuk kantor masalah, betul ya? Oke, sudah masuk kantor gitu kan, masuk rumah masalah, gitu kan? Oke, udah nggak cuma gitu aja, anjing peliharaan juga kabur masalah lagi. Udah kabur gigit kaki tetangga masalah lagi, gitu lah Bapak Ibu ya. Oke, sehingga kemudian kita tidak menjadi kuat. Dan kalau kita lebih banyak mempelajari firman Tuhan banyak sekali berbicara mengenai bertahan di dalam kesulitan, betul tidak? Bapak Ibu buka kitab apa saja, selalu berbicara mengenai bagaimana bertahan di tengah kesulitan. Abraham bertahan terhadap janji Tuhan di tengah-tengah ketidakmungkinan, betul tidak? Yusuf juga bertahan di tengah-tengah kesulitan. Betul ya? Yunus juga. Mau tokoh mana saja Bapak Ibu sebut. Selalu inti kalau boleh saya ringkas gitu ya. Mungkin kalau kita bikin thrillernya satu-satu. Semua berbicara mengenai bertahan di tengah kesulitan. Betul tidak? Lalu kemudian kita berharap bahwa kita bebas dari kesulitan. Itu kan ya aneh tuh. Kita baca Alkitab tokohnya tokoh yang bertahan dalam kesulitan. Tetapi yang kita inginkan adalah kita bebas kesulitan. Itu kan sesuatu yang aneh. Bahkan Tuhan kita pun adalah Tuhan yang bertahan di tengah kesulitan pada saat penyaliban, betul tidak? Bahkan dia tidak berbuat dosa lagi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, saya berharap bahwa bukan berarti kemudian kita harus mencintai kesulitan. Bukan, ya kan kita bertahan di dalam iman, bertahan terhadap janji Tuhan, bertahan di dalam anugerah Tuhan saat kesulitan menerpa. Yuk kita akan sama-sama baca Bapak Ibu 2 Korintus 12 ayat 7 yang sampai yang ke-10. Saya pernah sampaikan ini, tetapi saya bersyukur saya mendapatkan sesuatu yang baru dan saya mau bagikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, dan saya akan mulai ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yakni seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku.
Tetapi Tuhan kepadaku berkata begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dan dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita lihat bahwa nampaknya dari ayat ini sepertinya ini ya, kalau boleh saya tebak ini ya, Paulus itu dalam kondisi titik terlemah di dalam kehidupannya, betul nggak ya? Oke, jangan bayangkan bahwa anak atau mungkin hamba Tuhan gitu ya, atau mungkin pelayan Tuhan itu nggak mungkin Bapak Ibu bebas dari stres, enggak kok. Kalau kita lihat di sini bahwa Paulus sendiri juga pada satu sisi, dia pada ada momen dia tuh di titik yang paling rendah. Ya, bukankah kita juga pernah mengalami itu ya? Kita mungkin pernah ada masa di mana kita dalam titik yang paling rendah, mungkin konflik yang tidak selesai-selesai, mungkin masalah di pekerjaan yang nggak selesai-selesai, atau mungkin kondisi finansial kita yang juga belum tuntas dan sebagainya, begitu ya. Kita mungkin ada dalam posisi yang paling lemah, ya, posisi yang paling rendah. Tetapi yang saya suka dari Paulus adalah ketika dia di dalam posisi yang paling lemah, ini yang menarik Bapak Ibu, doktrinnya itu keluar. Bisa dipahami ya. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa doktrin itu tidak perlu, coba Anda lihat. Apa yang Paulus katakan itu semuanya bersifat doktrinal. Dia melihat ada kedaulatan Tuhan, betul tidak? Dalam segala sesuatu. Dia melihat ada Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu. Dia melihat bagaimana di dalam kesulitan pun Tuhan mengerjakan yang baik. Betul tidak? Ya kan? Kita melihat itu semua. Sehingga kemudian Paulus memilih, oke, aku akan terus hadapi maju dan karena aku tahu bahwa ini bukan pertarunganku, ini melainkan pertarungan Kristus dengan masalahku. Yuk kita akan lihat sama-sama. Nah, ayat ini muncul Bapak Ibu, kemungkinan besar, minta tolong next, ya kan? Ya. Pada saat itu jemaat Korintus yang dia layani selama 2 tahun, itu menolak dia. Gak cuma menolak, menfitnah. Gak cuma menfitnah, dikhianati malah. Anda bisa bayangkan, jemaat yang dimana dia sudah mengorbankan dirinya, berdiskusi dengan banyak orang, selain dia menghadapi cobaan atau bukan tantangan dari orang-orang Yahudi, dia justru malah ditolak dan difitnah dan bahkan dikhianati oleh teman sepelayanan. Jadi Paulus berada pada posisi yang paling rendah. Itu karena apa dikatakan duri dalam daging. Beberapa penafsir berbicara mengenai kondisi fisik Paulus yang tidak bagus dan tidak baik, sehingga kemudian Paulus nampak buruk dan jelek sampai dia nulis itu katanya matanya sakit ya, nulis itu tulisannya besar-besar, gitu ya. Tapi penafsir yang lain mengatakan tidak, gitu kan? Karena istilah menggocoh itu kan dipukul berkali-kali ya Bapak Ibu, digocoh gitu kan. Ya menggocok dipukul berkali-kali itu berarti ada momen yang bertubi-tubi itu dihadapi oleh Paulus. Dan kemungkinan besar momen yang bertubi-tubi yang dihadapi Paulus itu adalah tantangan dari orang Yahudi, kemudian ditangkap atau mungkin disiksa oleh orang-orang Romawi, ya kan, dikhianati teman sepelayanan, difitnah bahkan. Betul ya? Apalagi kalau difitnah itu nggak enak ya Bapak Ibu ya. Oke, fitness itu masih enak loh Bapak Ibu. Tapi kalau fitnah itu nggak enak gitu ya. Saya pernah merasakan gitu kan, wah sangat tidak enak. Beberapa waktu yang lalu kan saya dengan beberapa rekan bikin pelayanan yang besar gitu ya. Itu tempat ketemu dengan teman dari lingkaran saya sendiri gitu kan. Iya Pak, saya dengar kok Pak Alek katanya ngambil keuntungan dari pelayanan. Itu tambah tambah bingung kan Bapak Ibu ya. Kita sudah mengorbankan ya kan, rugi gitu kan, ya kan mengorbankan diri tapi kemudian yang tersebar di luar sana adalah kita sedang mencari keuntungan. Itu sangat tidak enak. Kalau sudah begitu mau apa? Nama baik dipulihkan dengan cara apa? Gak ada, betul tidak? Kalau kita sudah difitnah mau apa gitu loh. Betul nggak ya? Yang bisa kita lakukan adalah kita bertahan di tengah-tengah fitnah itu sambil menunjukkan bahwa kita tidak tergoyahkan oleh fitnah itu. Betul tidak? Ya kan? Mau apa lagi? Betul ya? Nah, Paulus mengalaminya bukan cuma sekali. Itu saya aja sekali. Gitu. Bayangkan Paulus mengalaminya bertubi-tubi. Sampai pada satu titik Paulus memilih untuk berdoa kepada Tuhan 3 kali. Bukan berarti bahwa Paulus selama sepanjang hidupnya berdoa 3 kali. Bapak Ibu. Enggak. Kemungkinan besar dia sebut 3 kali, ada kemungkinan besar Paulus memilih untuk bernasar. Atau mungkin ambil satu momen puasa untuk mendoakan khusus untuk hal ini. Tapi ketika dia 3 kali melakukannya, Tuhan menjawab tidak sesuai dengan ekspektasi Paulus. Tetapi Paulus ketika memahaminya bahwa Tuhan tidak menjawab sesuai dengan ekspektasi Paulus, dia melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari ini semua. Sekali lagi,
Paulus menyadari bahwa Allah mengerjakan yang lebih baik dari ini semua. Oke? Jadi duri di dalam daging, kalau Bapak Ibu mungkin belajar, saya terus berkati dengan komentarnya dari John MacArthur. Duri dalam daging itu bukan duri mawar yang masuk nelusup gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi istilah duri dalam daging itu sebenarnya adalah, kalau mungkin di sini saya kasih gambar, itu sebenarnya bambu tajam. Bukan duri kecil gitu loh. Itu bambu yang tajam Bapak Ibu, atau tombak sebenarnya. Jadi Paulus itu berdoa, Tuhan singkirkanlah duri dalam daging. Itu bukan duri kecil loh Bapak Ibu. Itu tombak yang memang sengaja dikhususkan untuk nusuk sampai ke dalam, betul ya? Kalau kita ketelusupan kan cuma hanya di level kulit, betul ya? Tapi kalau tombak itu sampai sampai dalam. Anda bisa bayangkan penderitaan Paulus pada waktu itu, kesulitan Paulus bahwa ada utusan iblis yang diizinkan Tuhan itu justru menusuk sesuatu yang paling dalam di dalam diri Paulus. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini ditulis bukan dalam posisi Paulus yang sedang sakit, bukan, tapi dalam posisi sedang sangat amat sangat sakit, menusuk sampai dalam. Mari kita belajar dari apa yang menjadi sikap dan apa yang menjadi pandangan atau mungkin pengetahuan Paulus tentang hal ini. Ya, oke. Yang pertama, next. Bahwa kenapa Allah mengizinkan duri yang menyakitkan ini ada dalam hidup Paulus. Oke, menghambat Paulus, menghina, menfitnah, ya kan, mencerca Paulus dan sebagainya adalah supaya begini, supaya Paulus tidak meninggikan diri. Kalau Bapak Ibu lihat ayat yang pertama, bahkan ayat sebelumnya, Paulus itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dia mendapatkan sebuah penglihatan, sehingga dia ada di sorga, bertemu dengan seseorang, dan dia mendengar bahasa yang nggak mungkin dipahami oleh manusia, dan dia paham pada waktu itu. Selain dia berhasil melayani, dia cukup terkenal mungkin, dia kan banyak gereja yang dia bangun, Paulus juga memiliki pengalaman spiritual, dia diangkat Tuhan, diberikan kesempatan khusus yang mungkin Petrus nggak punya, Yohanes nggak punya, Yudas nggak punya. Kita tahu ya, kalau kita biasanya manusia, orang itu kalau punya sesuatu yang orang lain nggak mungkin punya, biasanya menjadi lebih sombong, betul nggak? Ya kan? Paulus mendapatkan sesuatu yang orang lain nggak punya, tapi dia punya. Pelayan Tuhan nggak punya, tapi dia punya. Dia naik ke sorga. Jadi di dalam sebuah penglihatan, berdiskusi dengan Kristus yang ada di sorga. Jadi paham ya? Lalu kemudian dia mendapatkan duri dalam daging. Loh kenapa Tuhan? Paulus menulis sebagai sebuah kesimpulan. Kesimpulannya ditaruh di depan. Baca yuk ayat yang kuning, 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan mendirikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Tuhan bekerja besar dalam diri Paulus. Paulus menikmatinya. Aman, nyaman. Tapi kenapa harus ada duri dalam daging yang menusuk sampai dalam? Paulus memberikan kesimpulan. Supaya aku tidak sombong. Dalam hal ini kalau boleh saya katakan bahwa Tuhan itu lebih mengutamakan kerendahan hati hamba-hambanya daripada kenyamanan. Makanya waktu sesuatu yang buruk terjadi atau sesuatu yang tidak baik-baik saja terjadi dalam kehidupan kita itu, kita coba biasakan apa yang Tuhan mau. Bisa dipahami ya? Kenapa kok tiba-tiba situasi menjadi tidak nyaman? Apa yang Tuhan mau dari diri saya? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri saya? Bisa dipahami ya? Tuhan pingin kok anak-anaknya nyaman. Tuhan pingin kok, bukankah Tuhan berkata bahwa kita ini seperti domba yang digiring ke padang rumput yang hijau. Tuhan mau. Tetapi ketika karakter kita perlu dirubah, Tuhan memilih mengutamakan karakter dibanding kenyamanan. Bisa dipahami ya? Mengapa? Karakter itu jauh lebih penting bagi Allah. Kenapa? Karena Allah memilih untuk dipermuliakan. Dirinya itu dipermuliakan itu melalui karakter kita dan bukan kenyamanan kita. Bisa dipahami? Tuhan itu maunya dipermuliakan itu bukan melalui prestasi kita, bukan melalui nama baik kita, tetapi melalui karakter kita. Bisa dipahami ya? Saya sering sampaikan kepada teman-teman gitu kan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ini ya lagi di konser Coldplay gitu ya. Pernah dengar gitu ya. Satu pasangan, wah yang cowok CEO, yang perempuan juga kalau nggak salah konsultan pendidikan atau apa gitu. Wah orang ini keren gitu Bapak Ibu ya.
Terus tiba-tiba disorot kamera gitu kan. Ayo silakan nyatakan keromantisan kalian gitu kan. Ternyata kemudian berdua itu sembunyi gitu kan. Ternyata mereka adalah pasangan yang selingkuh. Posisi mereka bagus nggak? Bagus, baik. Tetapi apa yang terjadi setelah peristiwa itu viral? Ya kan sang CEO akhirnya mengundurkan diri. Betul tidak? Ya kan? Sang perempuan tidak lagi dijadikan tokoh pendidikan. Gimana kamu jadi tokoh pendidikan kalau kamu sendirinya begitu? Artinya bahwa dunia saja menilai karakter lebih penting dibanding prestasi. Saya sering sampaikan kepada murid-murid saya bahwa prestasi itu hanya bertahan karena karakter. Jadi paham ya? Makanya kita kerjakan apa dulu? Prestasi dulu atau karakter dulu? Karakter dulu. Karena karakter yang mempertahankan prestasi. Karakter yang mempertahankan nama baik. Jadi ketika kita difitnah nggak usah takut. Janganlah karakter kita berubah karena itu. Betul ya? Yang perlu kita lakukan adalah pertahankan karakter kita. Karena itu akan dengan sendirinya akan pulih. Saya paham Bapak Ibu ya. Saya sendiri waktu menikah dengan istri juga difitnah macam-macam loh Bapak Ibu. Jadi saya itu kadang-kadang waktu saya masih kuliah tuh saya berkata pada Tuhan, Tuhan kenapa saya difitnah? Ternyata Tuhan itu mengizinkan saya difitnah Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu nanti kalau saya menikah fitnahnya lebih gede lagi betul ya. Kan? Saya selalu berpikir begitu loh. Akhirnya saya memberikan kesimpulan, oh berarti kalau Tuhan kasih ini, Tuhan sedang melatih saya untuk sesuatu yang lebih gede. Betul ya? Saya selalu berpikir begitu gitu kan. Karena ketika saya difitnah, waduh fitnahnya itu, waduh mengerikan sekali Bapak Ibu ya. Entah saya miskin lah, karena saya memilih tidak menikah dengan adat gitu gitu kan. Kamu ngapain menikah dengan adat gitu? Kamu kenapa menikah kalau tidak mau pakai acara adat? Karena saya tahu acara adat itu besar biayanya Bapak Ibu. Besar sekali. Belum lagi kalau dalam adat itu kan harus ngasih uang mahar ya kan. Ini aja rata-rata di Surabaya itu uang mahar 30 juta gitu kan. Guru Pak. 30 juta mau dari mana begitu kan. Begitu ya. Belum lagi biaya pestanya itu mulai pagi sampai malam Bapak Ibu 2 kali makan gitu kan. Itu bilang nggak kuat gitu kan. Tetapi pada waktu itu memang saya memilih mengalokasikan uang saya itu untuk beli rumah waktu itu kan ya untuk DP lah ya. Kok beli kayak uangnya banyak aja enggak ya. DP aja Bapak Ibu gitu kan. Gitu kan. Nah, itu yang membuat kemudian saya difitnah. Tapi saya pikir kok bisa bertahan ya? Karena ternyata saya dulu difitnah betul ya. Dan bertahan gitu loh. Dan apa yang saya lakukan? Kepada mereka-mereka yang memfitnah saya selalu berbuat baik. Sakit, saya kirimi uang. Anaknya sakit, saya kirimi uang. Betul ya? Oh, istrinya keguguran, saya kirimi uang begitu kan? Oke. Saya mau tunjukkan bahwa ketika kamu jahat, aku baik. Ya kan? Dan sekarang apa yang terjadi? Semua welcome dengan baik. Bisa dipahami ya? Ketika kita mempertahankan karakter Bapak Ibu, prestasi itu akan bertahan dengan sendirinya. Kalaupun dihancurkan oleh orang, prestasi itu akan pulih dengan sendirinya. Bisa dipahami ya? Oke, nah kenapa Tuhan mementingkan karakter? Karena Tuhan memang memilih untuk dirinya dipermuliakan di dunia ini bukan melalui piala Anda, bukan melalui rekening Anda, bukan dari bentuk rumah Anda, bukan dari posisi Anda, tapi melalui Anda. Karena memang kita semua dipanggil untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Melalui keserupaan dengan Kristus itulah Tuhan dipermuliakan. Apa yang terjadi ketika Paulus mendapatkan itu semua dan dia hatinya, karakternya menjadi sombong. Dia menjadi pelayan Tuhan yang tidak lagi seperti Kristus. Jauh lebih berbahaya di dalam pelayanan. Jauh lebih berbahaya dari pelayanan. Saya kembali akan lompat sedikit ke apologetika. Bapak Ibu tahu kenapa kisah di dalam perjanjian baru Injil itu adalah kisah yang tidak mungkin karangan orang-orang Kristen pada waktu itu. Sederhana. Salah satu kesimpulannya adalah semua tokoh-tokoh perjanjian baru, 12 rasul, mati mengenaskan dengan berita yang sama bahwa Yesus mati dan bangkit mengalahkan maut bagi kita. Semua ngomong hal yang sama. Dan yang menarik adalah semuanya tidak mendapatkan keuntungan dari berita itu. Bisa dipahami? Orang kan kadang-kadang bikin cerita aneh-aneh supaya orang itu mau ke dia. Dan ngasih duitnya ke dia. Tapi kita bisa melihat, kalau saya lihat, kenapa sih Tuhan kok para rasul ini matinya mengenaskan, miskin lagi, nggak punya warisan. Bapak Ibu kalau cari rumah-rumah, mereka nggak nemu loh, nggak ada warisan. Tapi kenapa mereka kemudian Tuhan izinkan mengalami itu semua, menjadi kesaksian bagi kita bahwa Injil itu bukan karangan.
Kalau Injil karangan, konspirasi, kesepakatan, berita bohong, untuk apa mereka mati? Betul tidak? Karena pada dasarnya manusia akan mencari membuat sesuatu yang viral adalah untuk menambah tombol like supaya mereka mendapatkan cuan. Setuju nggak? Betul nggak? Sesuatu yang viral diupload di sosial media supaya tombol like-nya banyak, viewernya banyak. Kalau viewernya banyak, advertisingnya banyak, mereka mendapat cuan. Makanya mereka punya itu loh, piala apa? Plakat YouTube gitu kan, yang ada yang emas, ada yang gold gitu kan. Mereka bikin sesuatu yang aneh-aneh supaya mereka untung. Tapi para rasul ini loh, kalau pada waktu itu cerita Yesus mati dan bangkit bagimu, dia mengasihi engkau, itu gak masuk akal. Tuhan yang lemah, Tuhan yang mati, Tuhan yang mau jadi manusia, gak masuk akal. Tapi kalau kita lihat hidup mereka, mereka tidak mengambil keuntungan dari berita itu. Bahkan mereka mati mengenaskan dalam pemberitaan itu. Itu menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah sebuah kenyataan. Tidak paham ya? Itu adalah sebuah kenyataan. Kristus mati, mengasihi kita, menebus dosa kita adalah sebuah kenyataan. Sekali lagi, apakah para rasul yang mati ini membuktikan bahwa Tuhan itu lagi marah sama mereka? Tuhan tidak peduli sama mereka. Enggak. Justru mulai kesulitan mereka, Tuhan itu memberikan sebuah pondasi iman yang kuat bagi generasi zaman kita sekarang. Betul nggak? Nggak mungkin ini Yesus mati kebohongan, nggak mungkin. Buktinya loh para rasul matinya mengenaskan. Dan mereka tidak ada satupun di dalam penderitaan mereka menyangkali, yo, itu karangan, itu karangan. Nggak ada. Berarti apa yang mereka lihat adalah sebuah kenyataan. Sehingga ketika kita percaya bahwa Yesus mati bagi kita adalah sebuah kenyataan, bukan kepercayaan, bukan mitos. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kesulitan kita bukan Tuhan itu murka, enggak. Tuhan itu sedang melindungi. Dalam hal ini kalau boleh saya katakan bahwa ketika Tuhan memberikan atau menggocoh Paulus, mengizinkan iblis untuk menggocoh Paulus adalah supaya Tuhan, kalau boleh saya katakan, sedang menyelamatkan pelayanan Paulus. Betul ya? Apa yang terjadi kalau kemudian ketika jemaat yang lain mendengar Paulus lagi sombong? Sombong? Iya, sombong. Ceritanya itu kemana-mana Bapak Ibu. Itu akan mempengaruhi pelayan. Bisa dipahami? Jadi kalau Tuhan itu mengizinkan ketidaknyamanan terjadi di dalam kehidupan kita, ingat ini baik-baik bahwa Tuhan itu sedang mengerjakan satu yang sifatnya protektif, perlindungan. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita, Tuhan sudah juga tidak menyesahkan kita. Betul ya? Apalagi yang ngomong ini Paulus. Dan Paulus itu pernah berkata bahwa Tuhan itu terang, tidak ada bayang-bayang pertukaran. Kalau Bapak Ibu lihat lilin, itu kan ketika apinya bergerak begini kan bayangannya juga bergerak kan? Nah itu bayang-bayang pertukaran. Artinya bahwa lilin yang menerangi pun sendirinya ada sisi gelapnya kalau boleh saya katakan. Tapi ketika Paulus berkata bahwa Tuhan itu terang dan tidak ada bayang-bayang pertukaran, artinya tidak ada sisi gelap Tuhan sama sekali. Gak ada niat jahat Tuhan atas kita sama sekali. Gak ada kebencian, kedengkian dari Tuhan atas kita sama sekali. Maka Paulus ketika mendapatkan kesulitan ini, dia tahu bahwa sebenarnya Tuhan tidak sedang benci dengan dia. Tuhan tidak sedang marah dengan dia. Tuhan sedang mengerjakan yang baik atas hidup. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalau mungkin kita sedang mengalami kesulitan, mari jangan marah sama Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu punya keinginan dan tidak tersampaikan. Mungkin Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan itu adalah supaya Tuhan melindungi kita. Kita nggak tahu. Tapi percayalah, suatu saat kita akan mengatakan, thank you ya Tuhan. Aku mengalami ini semua. Jadi paham ya? Sedikit mungkin saya sering cerita, saya tuh lahir itu dari keluarga yang bukan kaya Bapak Ibu. Ya kan? Saya mau bilang miskin kok sungkan gitu ya. Satu-satunya kenapa saya dengan teman saya itu tidak minum alkohol, tidak pakai narkoba, ya kan? Padahal saya tipe orang yang tidak bisa menolak orang. Serius, saya punya kelemahan tidak bisa menolak menolak orang, ya kan? Oke, istri saya aja nembak saya, bukan saya nembak dia. Nggak bercanda. saya, saya tidak punya kemampuan untuk bisa nolak orang. Tapi kenapa saya bisa bebas itu semua? Karena simpel, waktu mereka ngajak saya untuk beli, saya nggak punya duit. Jadi pahami?
Jadi sampai sekarang saya tumbuh sehat, Bapak Ibu, tidak ada alkohol, tidak ada ini, tidak ada narkoba gitu kan. Gitu. Saya sehat gitu kan. Paling yang bisa saya beli cuma satu CTM, Bapak Ibu ya. Itu pun karena saya biduran sebenarnya. Karena saya sering minum CTM, jadi dokter gigi kalau nyuntik ini harus dosisnya nambah gitu. Gitu. Pakai narkoba ya? Kamu pakai pakai minum alkohol ya? Ibu nggak lihat saya kalau hari Minggu minum Coca-Cola saya, gitu kan. Ya kembali ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi bahwa kalau ada ketidaknyamanan dalam kehidupan bukan berarti Tuhan itu sedang marah ya. Masih ingat ketika Yakub sebelum dia menjadi besar apa yang Tuhan lakukan? Dia bergumul dengan Tuhan. Terus apa? Tuhan apa namanya? Pungkul pangkal pangkal pahanya. Makanya kalau Bapak Ibu ke Israel, orang Israel yang benar-benar orang-orang yang taat kepada hukum Taurat, itu pangkal paha. Binatang apapun nggak akan mereka makan. Mengingat nenek moyang dia pernah dipukul Tuhan bagian itu. Sehingga yang jalannya gegap akhirnya menjadi jalannya terteok dan pakai pakai tongkat. Jadi sebelum dia menjadi besar, Tuhan itu bikin dia rendah hati dulu. Karena Yakub sendiri adalah penipu, Bapak Ibu. Nama Yakub itu artinya penipu dan dia berhasil menipu ayahnya, betul ya? Untuk mendapatkan hak kesulungan. Seorang penipu namanya penipu, naturnya penipu dan berhasil kira-kira bagaimana? Menjadi sombong atau menjadi rendah hati? Cenderung sombong. Wong siswa aja berhasil nyontek aja sombong, betul tidak? Oh, guru ini gak delok aku. Lalu lihat nulis sana langsung aku buka gitu. Wah, nyontek aja sombong Bapak Ibu. Lalu bayangkan kalau nipu dan berhasil. Jauh lebih sombong. Makanya Tuhan kemudian patahkan itu. Gak enak. Sepanjang hidupnya akhirnya ya Yakub ya jalannya ya begini. Pakai tongkat gitu kan. Malu-maluin. Malu-maluin. Lihatlah toko yang gagah perkasa. Jalannya begini Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan Yakub supaya terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jadi sekali lagi ketika kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti bahwa Tuhan itu sedang marah kepada kita. Tapi mungkin Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu dengan mengubah karakter kita. Poin yang kedua, yakni supaya Paulus belajar, oke, untuk melihat bahwa anugerah Tuhan itu besar dalam hidupnya. Oke, supaya Paulus melihat bahwa anugerah Tuhan itu sudah sangat besar dalam hidupnya. Saya kalau di tempat saya kerja yang baru ini kan, kalau liftnya kan tidak banyak Bapak Ibu. Jadi kalau ada kegiatan di atas gitu kan, wah itu lift itu isinya murid semua. Wah saya dengan terpaksa milih tangga lah gitu ya. Saya milih tangga gitu kan, ngos-ngosan gitu kan. Udah lantai 3 berhenti, lantai keempat gitu kan. Terus siswa itu enak dari bawah itu gitu loh Bapak Ibu. Gampang banget gitu kan. Terus kemudian ketemu dengan security, Pak saya berhenti ya, saya ini ngos-ngosan. Paham Pak, faktor U ya Pak. Iya Pak, faktor umur gitu kan. Tetapi ketika saya melihat siswa itu Bapak Ibu, kok enak ya? Saya jadi teringat. Loh saya pernah seperti mereka. Bisa pahami? Waktu Bapak Ibu sakit kan begitu kan? Kok enak ya dia? Loh lali yo. Nek kamu dulu juga pernah sehat. Betul lah ya? Kita melihat, loh kok enak ya dia, kok bisa lincah ya, kok bisa sehat ya, kok bisa gini. Jadi kadang-kadang Tuhan itu membatasi beberapa hal dalam kehidupan kita itu mengingatkan kita. Loh, itu loh sudah saya berikan kepadamu. Bisa paham ya? Loh, anugerahku itu loh udah gede atas hidup. Bisa dipahami ya? Jadi Paulus diizinkan untuk mengalami itu supaya apa? Supaya dia nggak menganggap bahwa anugerah Tuhan tuh biasa-biasa aja gitu loh. Enggak. Anugerah Tuhan tuh hebat, besar, dan tetaplah berpandangan dengan demikian. Oke? Nah, John MacArthur ini saya coba untuk membanding-bandingkan pemikiran dari beberapa teolog ya, Bapak Ibu ya. John MacArthur itu bilang gini, kasih karunia Tuhan itu sudah super abundant, sudah sangat besar, berlimpah, dan multifaset. Ngerti ya? Artinya gini, waktu Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku, itu berarti Tuhan tuh nggak ngasih kecil gitu loh. Nggak ngasih yang sekedarnya. Bukan. Artinya Tuhan tuh berkata begini, loh udah besar anugerahmu, anugerah Tuhan itu atas dirimu, anugerahku atasmu itu udah gede, udah cukup. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi cukuplah itu bukan seperti gini, mah aku pengen beli bakso gitu kan. Oh berapa? 2 mangkok. Alah sak mangkok aja nih 10.000 gitu kan. Cukuplah, cukup. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Ayat ini tidak berbicara begitu. Ketika Paulus kemudian, Tuhan kok ada duri dalam daging. Ya lah cukuplah. Wis lah, trimon gitu kan. Enggak. Maksudnya ayat ini adalah begini. Karena anugerah Tuhan itu nggak mungkin pas-pasan. Ngerti ya?
Anugerah Tuhan itu atas kita itu gede, besar. Ya kan, waktu saya pikirkan besarnya seperti apa sih Tuhan? Coba ingat, waktu sebelum Adam dan Hawa dicipta, sebelum bumi dicipta, bukankah Allah Bapa dan Allah Putra sudah memilih siapa yang diselamatkan? Dan itu adalah kita. Artinya sebelum bumi dicipta, Tuhan sudah memutuskan anugerah berlangsung atas diri Alex Tamupolon, Om Yo misalnya, Yolanda misalnya, Tante Linda gitu, Pak Rahmat dan sebagainya. Anugerah Tuhan itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadi. Bisa dipahami ya? Dan bukankah anugerah yang sama juga memberikan jaminan bahwa nanti kalau kita mati kita akan masuk di surga bersama dengan Kristus. Gede. Ngerti ya? Besar. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya kata cukup ini bukan berarti pas-pasan. Bukan. Tapi sudah amat besar sehingga kita punya sesuatu yang cukup untuk membuat kita bertahan di dalam kesulitan. Bisa dipahami? Jadi anugerah Allah itu besar dan memberikan kemampuan kita yang cukup untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan itu. John Piper berkata juga hal yang sama. Cukup di sini bukan berarti pas-pasan. Ya, itu berarti sempurna dan semua yang Anda butuhkan untuk bersuka cita dan bertahan dalam penderitaan ini ada. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi Tuhan tuh nggak ada sisi yang jelek gitu loh, sisi yang kurang gitu loh. Enggak. Dia memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Dia menyertai kita dengan kuasanya. Amin. Loh Pak, kok saya tidak mengalami yang apa yang saya inginkan? Kok saya mengalami kesulitan? Kok saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan? Maka Tuhan berkata, anugerahku cukup. Artinya gini, ada sesuatu yang membuat kamu bertahan dan tetap bersuka cita di dalam kesulitan itu. Ya ini anugerah Tuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Artinya begini Bapak Ibu, jangan takut dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Ada anugerah yang memampukan kita untuk tetap bersuka cita. Kalau kemudian kita tidak bersuka cita, kalau kita marah dengan Tuhan, sekali lagi, problemnya bukan di Tuhan, problemnya di kita. Kita tidak menarik itu di dalam diri kita untuk membuat kita tetap bertahan, bersuka cita, dan teguh di dalam kesulitan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ketika Tuhan tidak menjawab doa Paulus, Paulus justru mendengar jawaban yang tidak sesuai yang dia mau. Maunya Tuhan selesai, tapi Tuhan berkata sudah cukup. Ya kan? Ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidupmu yang mampu membuat engkau bertahan dan tetap bersuka cita di dalam kesulitan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau boleh saya katakan begini. Artinya Paulus ketika berkata, Tuhan kok ada duri dalam daging? Paulus tidak sedang hidup di luar anugerah Tuhan. Sehingga Paulus harus ngemis-ngemis anugerah Tuhan. Tidak. Yang Tuhan katakan anugerahku cukup artinya gini. Kamu itu loh sedang di dalam anugerah Tuhan. Saya pahami? Kamu itu loh sedang di dalam anugerah Tuhan. Ada banyak hal dalam hidupmu itu yang Tuhan berikan padamu itu yang bisa membuat kamu terus bertahan, terus maju, ya kan? Terus terus berubah, terus menjadi lebih baik, terus pulih. Ayo gitu loh. Ada banyak hal yang Tuhan sudah sediakan. Ya, ini teolog pertama, teolog kedua. Next, teolog yang ketiga, Sinclair Ferguson. Karena kata cukup ini sangat sangat mengganggu. Kayak Tuhan tuh kok kasihnya itu minimal gitu ya. Oke, minimal gitu ya. Oke. Nah, Sinclair Ferguson itu dia memberikan gini. Seperti ikan di dalam sungai Thames. Karena dia backgroundnya orang Inggris ya Bapak Ibu ya. Dia menggunakan ilustrasi sungai terbesar di situ ya. Thames Rivers ya gitu kan. Sungai Thames gitu kan. Seperti ikan yang tinggal di sungai. Kalau boleh saya katakan karena saya orang Indonesia, ini versinya Alex Tambubolon ya. Ini gambar Danau Toba, gitu kan. Danau terbesar di dunia, Bapak Ibu ya. Cantik ya, indah ya, gitu kan. Nah, ikan itu kalau mengarah ke sana pasti nemu batasannya, betul tidak Bapak Ibu ya? Dia mengarah ke sana pasti ketemu daratan, ada batas airnya, setuju ya? Mengarah ke sana pasti nemu batasannya. Mengarah ke sini batasannya sudah ada. Kayaknya anugerah Tuhan itu ada batasannya. Tapi Mas, saya mau tanya, ikan mas yang tinggal di tengah-tengah, air segede gini, apa nggak cukup? Cukup. Misalnya, ya. Ikan mas kalau ke sana, loh daratan. Oh, ternyata nggak seluas yang saya bayangkan, misalnya begitu ya. Terus ke sana, loh daratan. Loh daratan. Terus dia ngomel, Tuhan tuh nggak baik. Aneh kamu ikan.
Aneh loh ikan. Segede gini kurang tak ikan. Gitu kan gitu kalau boleh saya katakan kalau misalnya gitu ya. Oke, karena kebetulan kan memang di Danau Toba banyak banyak keramba-keramba ikan mas ya Bapak Ibu. Satu ikan mas kecil di tengah danau ini sudah lebih dari cukup. Mau hidup, mau berbahagia, mau bersenang-senang, ya kan? Ke atas pun juga ada batasnya. Loh, udara, nggak air. Kan betul lah. Ya kan? Tapi ini sudah amat sangat cukup bagi seekor ikan. Jadi kalau boleh saya katakan Bapak Ibu bahwa ketika kita mengalami kesulitan bukan berarti sekali lagi Tuhan tidak punya bayang-bayang pertukaran. Tidak ada sisi bencinya Tuhan sama kita. Tidak ada sisi dendamnya Tuhan sama kita. Tidak ada. Tuhan baik. Tapi kok ini terjadi? Loh, kebaikan Tuhan itu gede loh. Besar loh. Saya tidak tahu apa anugerah Tuhan dalam hidup Anda, tapi masing-masing kita mendapatkan anugerah yang Tuhan yang besar jika kita cukup untuk berkata bahwa Tuhan itu baik. Saat Ayub kan juga digocok oleh utusan iblis, setuju ya? Betul ya? Ayub apa namanya? Disakiti oleh iblis, dihancurkan oleh iblis, tetapi pekerjaan iblis di dalam kendali Tuhan. Betul ya? Nah, istrinya transaksional gitu ya. Kamu kan baik, hamba Tuhan, melayani, bikin persembahan, pagi bikin korban buat Tuhan, malam bikin korban buat Tuhan. Kurang apa kamu? Kenapa Tuhanmu mengizinkan ini terjadi? Kenapa kalau kamu baik sama Tuhan, kenapa Tuhan jahat? Contohkah Anda Bapak Ibu, rencana iblis atas istri Ayub berhasil. Karena iblis selalu berusaha untuk membuat kita meyakini bahwa Tuhan tidak terlalu baik. Pekerjaan iblis selalu itu. Adam, Hawa, iblis datang sebagai ular. Bukankah semua buah ini boleh kamu makan di Taman Eden ini? Gitu. Adam jawab, yang benar aja. Ada satu yang tidak bisa. Buah pohon pengetahuan. Berarti kan Tuhan nggak terlalu baik, nggak kasih semua. Akhirnya kemudian Adam dan Hawa, ya yuk kita makan yuk. Gitu kan. Artinya Bapak Ibu, padahal 99% tanaman, apakah tidak cukup buat Adam dan Hawa makan dan hidup beranak cucu? Kok? Tapi iblis itu selalu berusaha gitu loh. Tuhan nggak terlalu baik. Atas istri Ayub, iblis berhasil. Kan Tuhan yang kau sembah itu loh. Ya memang ngasih berkat, tapi ada momen dia itu bisa marah, dendam, nggak suka sama kamu, kamu dihancurkan sama dia. Makanya istri Ayub marah. Katamu Tuhanmu baik, penuh anugerah. Tapi Ayub memilih lain, Bapak Ibu. Ayub berkata, saat aku diberkati, Tuhan yang memberi. Saat aku kehilangan, Tuhan yang mengambil. Koma. Terpujilah Tuhan. Apa yang bisa membuat Ayub berkata demikian kalau bukan anugerah Tuhan? Istri Ayub hidup di luar anugerah Tuhan. Pandangannya transaksional. Kita baik, Tuhan pasti baik. Lu banyak amal, Tuhan pasti kasih pahala, pasti berkat. Ngerti ya? Kasih karma yang baik. Itu normal, itu umum gitu kan. Tapi Ayub tidak berpandangan demi. Kalau Tuhan ngasih, Tuhan baik. Kalau Tuhan ngambil, Tuhan juga tetap baik. Praise the Lord. Ya kan? Anda tahu kalau dalam setiap lagu ketika terpujilah Tuhan itu intonasinya itu bukan merendah. Tinggi kan gitu kan. Ya kan? Praise the Lord. Kan gitu kan. Lu bayangkan Ayub dalam kondisi kayak gitu itu dalam gatel-gatel gini gitu. Gatel-gatel boroknya wake gitu kan. Bangkrut ya kan. Anaknya mati semua gitu kan. Tuhan ngasih, Tuhan ngasih. Tuhan yang memberi sambil gatel-gatel gini. Terus tangannya diangkat. Terpujilah Tuhan. Kayak gitu kan. Kalau boleh saya bayangkan itu seperti itu. Ya kan? Jadi Ayub menjadikan contoh yang baik bagi kita bagaimana bahwa ketika di dalam kesulitan bukan berarti Tuhan sedang benci sama kita. Tapi justru Tuhan mengerjakan kebaikan. Oke, sudah cukup banyak kasih karunia Tuhan. Mari kita serap, mari kita ambil, mari kita bertahan dengan iman. Tuhan tetap baik.
Bagi saya ketika kita menghadapi penderitaan dengan perspektif ini dan bertahan di dalamnya dengan cara ini, itulah kehidupan iman. Iman adalah kita bertahan di tengah kesulitan, bertahan dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap baik. Saya paham ya? Next. Oke. Nah, poin yang oh ya, ini salah satu kutipan. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, sebagai kesimpulan dari poin yang ketiga, bukan berarti kita ada di luar anugerah Tuhan. Sehingga kita terpaksa memohon belas kasihan Tuhan. Justru kita sedang apa Bapak Ibu? Ada dalam anugerah Tuhan yang mengerjakan kebaikan kita yang lebih besar dari kenyamanan kita. Bahwa Allah di dalam anugerahnya yang besar sedang mengerjakan kebaikan yang lebih bernilai dibanding kenyamanan kita. Ya, next. Nah, poin yang ketiga adalah supaya hidup kita menjadi panggung Tuhan. Oke, sama-sama yuk baca yang ayat yang kuning ya, 1, 2, 3. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, ya kan? Kenapa sempurna? Bukan berarti apakah kuasa Tuhan tidak sempurna sebelumnya. Lo keliru, kuasa Tuhan sudah sempurna. Tetapi dalam hal ini bukan dari perspektif Tuhan, tapi dalam perspektif Paulus. Supaya kuasa Tuhan terlihat lebih sempurna. Sebenarnya, jadi ketika kita mengalami kesulitan bukan berarti bahwa Tuhan mengurangi anugerahnya atau Tuhan pada satu sisi tidak begitu sempurna. Enggak, justru kesulitan kita dipakai Tuhan sebagai panggung bahwa Tuhan akan menampakkan kuasanya yang sempurna. Sehingga dari sisi kita melihat, oh benar-benar Tuhan mengerjakannya semakin sempurna. Kasih Tuhan sempurna Bapak Ibu. Anugerah Tuhan itu sempurna. Kuasa Tuhan itu sempurna. Yang menghalangi kesempurnaannya adalah ketika kita tidak lagi memandang kuasa Tuhan, tapi kita memandang kekuatan kita. Bisa dipahami? Yang menghalangi pandangan akan kuasa Tuhan yang sempurna adalah karena kita tidak lagi melihat kuasa Tuhan dan bergantung padanya, tapi justru kita melihat hebatnya kita dan kita bergantung atasnya. Dan ini problem yang sering kita hadapi dan juga sering saya hadapi. Dapat berkat lebih, aku hebat. Saya nggak lihat sisi Tuhan. Kadang-kadang saya berkata, Tuhan ampun ya, maaf ya Tuhan, saya salah. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan yang bisa dipahami ya? Oke, nah poin yang kedua adalah ketika segalanya berjalan lancar, kita cenderung menganggap kesuksesan itu karena kemampuan kita sendiri. Perhatikan, kelemahan memaksa kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pribadi adalah orang yang dulu itu karena mungkin saya sering dibully ya Bapak Ibu ya. Kamu goblok, kayak gitu ya. Gak cuman teman-teman yang bully, bapak saya juga bully Bapak Ibu. Ngapain kamu itu punya anak kayak kamu itu ngapain gitu kan, lebih baik kerbau bisa dijual daripada kamu. Udah bodoh, goblok gitu kan. Perusahaan mana yang mau terima kamu ya gitu, itu yang sering terjadi kan. Tapi saya membuktikan bahwa ada 2 sekolah internasional yang ternyata lebih bodoh Bapak Ibu dari yang saya kira. Dia menerima saya sebagai seorang guru gitu kan, gitu ya. Nah artinya begini Bapak Ibu, jadi saya itu merasa berjuang, saya mau pandai, saya mau pandai. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian saya mencapai keberhasilan, ini yang menjadi masalah. Saya merasa itu karena saya pandai, ngerti ya? Dan kadang-kadang ketika setelah Tuhan menaikkan harga diri saya, menaikkan self esteem, rasa percaya diri saya, kadang-kadang Tuhan juga harus menghancurkan satu sisi supaya saya tetap belajar bahwa segala sesuatu adalah karena berkat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu dapat Alphard pun, hadiah mobil Alphard karena Bapak Ibu menang undian sampo misalnya begitu ya. Bapak Ibu juga nggak sombong, betul ya? Karena kita melihat ini adalah anugerah Tuhan. Teman kita mungkin naik becak, ya kita tetap menghargai mereka. Kenapa? Loh, kamu berkat Tuhan ini juga berkat berkat Tuhan ya. Oke, ini yang menarik. Allah ingin mempermalukan. Oh maaf, saya salah ketik. Allah tidak ingin mempermalukan kita, ya kan, dan membuat iblis merasa berhasil. Melainkan supaya Allah mempermalukan iblis melalui kelemahan kita. Jadi paham ya? Jadi kalaupun sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan bukannya ingin membiarkan Anda itu dipermalukan dan iblis berhasil. Bukan. Justru yang Tuhan mau adalah melalui kelemahanmu,
melalui kesulitanmu, melalui ketidakberdayaanmu, Tuhan itu mau mempermalukan iblis. Bisa dipahami? Dalam kisah Ayub diakhiri dengan apa? Iblis menang atau iblis kalah? Kalah kan? Dicari-cari kesalahan Ayub, dicari-cari, dikorek-korek. Loh, ternyata perspektif Tuhan tentang Ayub itu benar loh. Artinya, ternyata Ayub itu bisa bertahan loh. Loh, ternyata Ayub itu masih masih mengandalkan Tuhan sampai segala sesuatunya habis. Iblis gagal. Ayub menang. Saya paham ya? Ketika masalah yang buruk terjadi, katakan dalam diri Anda, Tuhan ingin aku menang. Iblis kalah. Jangan dibalik. Apa sih Tuhan? Katanya kamu baik. Betul ya? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Katanya engkau sempurna. Katanya engkau hebat. Katanya engkau maha kuasa. Ketika kita menggerutu kepada Tuhan dengan cara demikian, iblis Saya paham ya Bapak Ibu ya? Oke? Nah, Tuhan ingin bahwa Tuhan itu menunjukkan kemenangannya melalui kelemahan kita. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa ketika sesuatu yang buruk terjadi, ini panggungnya Tuhan. Tuhan yang akan beracara. Ini kesempatan bagi Tuhan untuk mengerjakan kemuliaannya. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan nanti bukannya lebih kerdil dan lebih kecil, tapi semakin besar. Saya paham ya Bapak Ibu ya? Next. Kita ini, maaf ya banyak typo ini ya Bapak Ibu. Kita ini didesain untuk menang. Dan iblis itu didesain untuk kalah. Supaya Bapak Ibu tahu, iblis itu memang dicipta untuk kalah selalu. Menggodai Yesus Kristus menang atau kalah? Kalah. Terus dia merasuki Yudas untuk menyalibkan Yesus. Dikira iblis menang. Saya mau tanya, iblis menang atau kalah? Kalah. Iblis itu didesain untuk kalah. Kita lah yang didesain untuk menang. Bukankah ada ayat mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang? Janganlah kita memutar baliknya. Ya kan? Pilihlah untuk tetap bersuka cita di dalam kelemahan. Itu adalah tanda bahwa kita menang dan iblis gagal. Karena memang iblis ingin membuat kita menggerutu dengan Tuhan. Sehingga kita kehilangan sukacita. Next. Yuk. Poin yang terakhir. Oke. Bagaimana sikap menghadapi kesulitan? Ini penting sekali ya. Poin yang kita lihat dari Paulus. Teladan Paulus. Yang pertama adalah Paulus berseru kepada Allah. Jangan lepas doa. Oke, kadang-kadang Tuhan itu memberikan kesulitan adalah supaya kita datang pada Tuhan dan berdoa. Ini kerap kali terjadi dalam hidup saya. Kadang-kadang lupa untuk ngambil waktu untuk berdoa. Kadang-kadang Tuhan kasih masalah. Oh ya Tuhan, ayo Tuhan, aku minta maaf Tuhan, aku mungkin lupa berdoa misalnya begitu ya. Oke, nah Paulus merespon dengan dua kata kunci hedonisme. Hedonisme tahu Bapak Ibu hedonisme? Hidup yang membahagiakan diri. Hedon. Hedon itu perut. Kalau Bapak Ibu makan puas kan? Ya. Jadi hedonisme adalah memuaskan diri. Hedonisme salah dalam perspektif Kristiani. Tetapi kita didorong untuk hedon di dalam Kristus. Puas di dalam Kristus. Nah ini yang Paulus lakukan. Aku suka bermegah di dalam kelemahanku. Kata suka di situ adalah hedista. Dari kata hedista mungkin muncul yang namanya hedonisme. Bisa dipahami ya? Oke, hedista. Hedista juga berarti sukacita. Tapi kata ini juga merupakan dasar dari hedonisme. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa aku bukan hanya bersukacita dalam kelemahanku, tapi aku puas di dalam kelemahanku. Wah ini kayaknya nggak masuk akal. Ya kan? Tetapi ini yang Paulus lakukan. Aku bukannya hanya bersukacita di dalam kelemahanku, tapi aku merengkuh kelemahanku dan aku puas bersama dengan kelemahanku ini. Karena justru melalui kelemahanku ini, Kristus makin kuasanya makin sempurna di dalam hidup. Dan kerinduan Paulus adalah bukannya dia yang hebat, tapi dia melihat Tuhan yang hebat. Aku berkenan atas kelemahanku. Ya, kata yang dipakai adalah edukeo. Kata yang disama saat Yesus dibaptis, lalu dia keluar dari kolam pembaptisan, lalu Allah Bapa berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, kesulitan yang berasal dari iblis itu dijadikan partner dalam hidup.
Agak sulit ini memang, saya tahu ini sulit. Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu. Ya kan? Karena apa? Karena ini memang maksud firman Tuhan diberikan kepada kita. Kalau boleh saya kasih kata yang pemilihan kata. Teologi itu penting sekali dalam memilih kata Bapak Ibu ya. Oke, kalau MacArthur, sorry ini John Piper bilang bahwa ayo kita berkenan kepada kelemahan, ayo kita tetap bersukacita di dalam kelemahan, ya kan? Saya suka dengan kata Pak Yakub Tri ketika dia mendiskusikan duri dalam daging. Mari kita merengkuh kelemahan kita. Mari kita merengkuh kesulitan kita. Mari kita merengkuh ketidakberdayaan kita. Karena apa? Ketika kita merengkuh ketidakberdayaan kita, Tuhan bekerja atas hidup kita dengan lebih sempurna. Bisa dipahami? Sekarang mari kita mau datang pada Tuhan, apa yang menjadi kelemahan kita? Jangan disangkali lagi. Ya kan? Terima itu sebagai sebuah realita. Dan serahkan itu pada Tuhan. Tuhan, saatnya Engkau bekerja. Betul ya? Apa sakit hatimu hari ini? Kebencianmu apa hari ini? Dendammu apa hari ini? Jangan ditolak. Wah, saya kan orang Kristen, gak harus begini. Kalau memang itu ada, akui. Ini Tuhan. Aku tidak mampu untuk mengampuni. Aku tidak mampu untuk memaafkan. Saatnya Tuhan bekerja. Kelemahan kita adalah panggung bagi Tuhan untuk tampil. Jadi pahami? Saatnya kita berhenti untuk tampil terus Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan kasih kelemahan mungkin, oh geser gitu ya. Iya, yang main Tuhan, betul ya? Kita penonton atau mungkin kalau boleh saya katakan kalau game itu namanya NPC ya. Jadi aktor kedua, aktor ketiga gitu ya. Biarlah Tuhan menjadi aktor yang pertama. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa apa yang Tuhan mau dalam kesulitan kita adalah mungkin Tuhan ngasih tahu. Geser yuk, sekarang giliranku. Gitu ya Bapak ya. Geser-geser. Kamu akan lihat bagaimana kemuliaanku bekerja. Oke, next. Saya menggunakan kata Pak Yakub karena paling lebih enak dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu ya. Rengkulah duri Anda bukan dengan kepasifan, tetapi dengan iman yang aktif. Apa itu iman yang aktif? Percaya bahwa Kristus akan membuktikan dirinya setia dalam kehidupan kita. Oke? Nah, next. Lalu apa definisi tinggal? Sekali lagi, kita ini seperti ikan yang ada di danau. Kita ini sudah tinggal, Bapak. Kita tidak dipanggil, mari ini tinggallah dalam anugerah Tuhan. Tidak. Kita ini sudah tinggal. Tapi tinggal di sini bukan pasif, tapi aktif. Kalau boleh saya bayangkan gini ya, saya mau cari ilustrasi. Ilustrasi apa yang tepat ya? Oh gini nemu. Karena saya dulu pernah sering naik bemo. Maaf ekonomi lemah Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah kan naik bemo ya? Gambarnya begini. Kita ini adalah seorang yang nganggur. Betul ya? Terus dipanggil sama sopir yang punya mobil gitu kan. Oke, melo aku kerja gitu kan. Siapa Pak? Kernet. Ngerti ya? Dia nyopir, kita kernet. Pak, rutenya kemana? Ada tulisan ini loh, Balong Sari ya. Kalau Bapak Ibu naik Lane E dulu, maaf ya nostalgia saya dulu ya. Bemo itu ada Manuan, ada Balong Sari. Kalau dia putih, Balong Sari pasti dia akan berhentinya terakhir di Balong Sari, bukan di Manuan. Pak, bukan di Asemrowo, maaf gitu ya. Oke, baik. Nah, kita itu adalah orang yang kemudian naik bemo itu, bekerja bagi sopir, dan ketika sopir Balong Sari ya, maka kita akan cerita kepada orang-orang, mana mas? Balong Sari. Bisa paham ya? Meskipun kita belum nyampe sana, kita di dalam mobil percaya dengan kata sopir. Setuju? Ketika orang lain tanya, gitu ya, mana? Balong Sari. Kita ini tinggal di dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan berkata, Lex, aku setia. Oke, Tuhan setia. Ketika ada orang lain berkata, kutukilah Tuhanmu, misalnya gitu ya. Karena hal yang buruk terjadi padamu, maka mulut kita harus berkata, tidak, Tuhan setia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu yang dimaksud dengan tinggal di dalam anugerah Tuhan. Ya, kita menjadi seorang, kalau boleh saya maaf ya, kita menjadi seorang kernet, ya kan, dalam anugerah Tuhan. Loh katanya Tuhan memberkati berlimpah-limpah, lah kok ini terjadi gitu kan? Kita percaya omongan Tuhan. Tuhan berkata, anugerahku melimpah bagimu.
enggak kok, anugerah Tuhan melimpah. Kalaupun ini terjadi, mungkin ini merupakan bagian dari anugerah yang melimpah. Jadi sebenarnya kita sudah tinggal Bapak Ibu di dalam anugerah Tuhan. Dan bukankah Tuhan itu kerap kali menggambarkan dirinya kota benteng yang teguh. Setuju ya? Ya kan? Tempat perteduhan, tempat peristirahatan, tempat perlindungan. Maka kalau kita di dalam benteng, pasti sikapnya berbeda dengan mereka yang di luar benteng. Bapak Ibu pernah nonton film gitu kan? Naik kuda dikejar oleh musuh dari belakang. Itu kan, ketakutan sekali. Begitu masuk benteng dan gerbang ditutup, blub, lega kan? Sikapnya berbeda kan? Betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa kita ini tinggal di dalam benteng, sikap kita seperti apa? Apakah selama ini kita hidup seperti orang yang di luar benteng atau di dalam benteng? Betul nggak? Apa yang terjadi kalau kita sudah di dalam benteng? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang menjadi respon dan sikap kita? Pasti kita bersukacita, kita menikmati kelegaan, kita bisa menikmati sukacita. Meskipun ada musuh yang di sana. Jadi paham ya? Nah, ini saya tulis, ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, kurang kalimat, maaf ya, saya penuh dengan kekurangan Bapak Ibu ya. Bahkan level kutipan yang bagus saja pun juga ada kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, percayalah, kita tetap tinggal di dalam anugerahnya kan, kurang hal lagi kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bertindaklah dan bersikaplah bagi orang yang tinggal di dalam anugerah tersebut. Mau nggak mau kita harus berkata pada diri kita sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwa. Kita harus memaksa diri kita di dalam ketidaknyamanan kita, ketidaksukaan kita, ya kan, keterpurukan kita. Kita harus berkata pada jiwa kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena kau di dalam Tuhan, kau di dalam perlindungan Tuhan, gada dan tongkatnya, ya kan, menyertai kita. Apa menjadi pergumulan Bapak Ibu? Mari kita mau rengkuh itu. Kita meyakini bahwa nggak mau lari lagi, nggak mau menyangkali lagi, karena kita tahu bahwa itu adalah panggung bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Kematian-Mu, kebangkitan-Mu bukan sebuah mitos, melainkan kepastian. Sehingga masalah terbesar kami, yakni dosa dan kematian, sudah Kristus bereskan. Kalaupun hari ini kami menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kami tahu bahwa itu tidak sebesar kematian yang sudah Tuhan Yesus bereskan. Ini adalah hal yang mungkin kecil Tuhan. Tapi kalaupun terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, cinta Tuhan yang sama yang membuat Tuhan mati bagi kami adalah cinta yang juga berlangsung atas hidup kami saat kami mengalami hal yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman, Tuhan. Pimpinan tolong kami untuk bertahan melihat bahwa Tuhan tetap baik di tengah-tengah ketidaknyamanan ini Tuhan. Melihat bahwa Tuhan bekerja ketika kami tidak mampu berbuat apa-apa. Melihat bahwa Tuhan tetap menyertai kami Tuhan ketika orang lain mungkin sudah tidak mau menyertai kami lagi Tuhan. Pimpin dan tolong kami karena kami percaya Tuhan ada yang kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan itu lebih besar dan lebih bernilai Tuhan daripada kenyamanan kami. Sehingga Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup dan karakter kami. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.